Sean John Combs atau yang lebih dikenal dengan nama P. Diddy lahir pada tanggal 4 November 1969. Ibunya bekerja sebagai model dan asisten guru, sedangkan ayahnya bergabung dengan Angkatan Udara Amerika. Ayahnya berteman dengan pengedar narkoba di New York. Ada yang menyebut kalau kematian ayahnya saat P. Diddy berusia 2 tahun akibat dari transaksi narkoba yang berujung fatal. P. Diddy tumbuh besar dalam kemiskinan bersama saudara perempuannya. Namun dia berhasil memutar balik hidupnya setelah bekerja di Uptown Records sebagai pekerja magang, hingga berhasil membuka label rekaman sendiri yang bernama Bad Boy Records. P. Diddy merupakan seorang rapper ikonik di Amerika. Kekayaannya yang melimpah membuatnya rajin melakukan donasi. Pada tahun 2003, P. Diddy melakukan maraton untuk mengumpulkan donasi sebesar $2 juta dan diberikan pada Badan Amal Anak-anak. Lalu, dia juga memberikan $100.000 kepada Puerto Rico saat diterjang badai Maria. Namun, memasuki tahun 2023, nama baiknya mulai tercoreng dengan gugatan yang dilayangkan oleh mantan kekasihnya yang bernama Cassandra Ventura. Cassandra atau yang terkenal dengan nama Casey merupakan seorang penyanyi dan model. Dia telah menjalin hubungan putus sambung dengan P. Diddy selama 11 tahun, sejak masih berusia 19 tahun. Rupanya, dalam 11 tahun kebersamaan mereka, Casey kerap kali menjadi korban kekerasan P. Diddy. Selain sering mendapatkan dan tendangan, Casey juga seringkali dipaksa melayani P. Diddy setelah dicekoki obat-obatan terlarang. Casey juga membeberkan sebuah fakta yang mencengangkan. Menurutnya, P. Diddy kerap kali menggelar pesta berjudul Freak Off yang diisi oleh pesta hubungan dewasa dan obat-obatan terlarang. Tak jarang, para wanita muda dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan sebelum berakhir sebagai boneka pemuas para tamu. Hanya saja, dengan kekayaan dan koneksi P. Diddy, gugatan yang dilayangkan oleh Casey berakhir hanya dalam waktu 24 jam. Sejak Casey membuka suara, semakin banyak wanita yang menuntut P. Diddy atas kasus kekerasan seksual. Semua kejahatan P. Diddy diduga terjadi sejak tahun 1991. Banyak para wanita yang mengaku kalau mereka telah dicekoki obat-obatan terlarang agar tidak berdaya sebelum akhirnya dipaksa untuk melayani P. Diddy. Bahkan gilanya, P. Diddy seringkali merekam aksi bejatnya untuk dipamerkan pada teman-temannya dan digunakan untuk mengancam para korban agar tutup mulut. Lalu, ada seorang wanita yang disebut sebagai Jendo yang mengaku kalau telah diperdagangkan secara paksa kepada teman-teman P. Diddy di saat usianya 17 tahun. Dia dipaksa meminum alkohol dan obat-obatan terlarang sebelum digilir oleh P. Diddy dan teman-temannya. P. Diddy menanggapi semua tuntutan itu sebagai upaya perampasan uangnya. Dia tentu saja menyangkal semua tuduhan itu dan bersikeras kalau dirinya tidak bersalah. Tapi, memasuki tahun 2024, semakin banyak wanita yang berani membuka mulut. Banyak di antara mereka merupakan penyanyi dan model. Hal ini mengakibatkan properti mewahnya di Beverly Hills digeledah oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri pada tanggal 25 Maret kemarin. Dari hasil penggeledahan, terdapat banyak hal yang menggegerkan media sosial. Di antaranya, terdapat temuan lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas yang diduga digunakan dalam pesta liarnya. Selain itu, terdapat ratusan toys, obat-obatan terlarang, dan senjata yang sengaja dirusak. Bahkan, pihak berwajib menyita banyak foto dan video yang berisikan aksi aneh bersama para korbannya. Lalu yang lebih aneh lagi, terdapat terowongan renang bawah tanah di bawah lantai kamarnya. Terowongan itu menuju pada sebuah gua yang belum diketahui dipergunakan untuk apa. Lalu pada tanggal 17 Mei 2024, video kekerasan P. Diddy terhadap Casey yang terjadi pada tahun 2016
bocor ke publik. Di saat itulah, P. Diddy baru meminta maaf di depan publik dan menyatakan kalau tindakannya menjijikan. Semua tuntutan terhadapnya terus bergulir hingga akhirnya P. Diddy ditangkap di sebuah hotel di Manhattan pada tanggal 16 September kemarin. Keesokan harinya, P. Diddy menghadiri sidang tuntutan terhadapnya yang mengungkap semua fakta dari praktik gilanya. Di antaranya adalah perdagangan obat-obatan terlarang, penculikan, penyuapan, kerja paksa, pemerasan, dan prostitusi. Dalam sidang juga terungkap kalau rekan-rekan P. Diddy diduga bertugas sebagai pemasok pekerja dan menyiapkan obat-obatan terlarang. Lalu para tamu dalam pesta freak off-nya akan dipaksa mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebelum melakukan hubungan dewasa dalam kondisi mabuk. P. Diddy sendiri akan merekam semua aksi mereka dan digunakan untuk mengancam para tamu agar tidak melaporkan apa yang sudah terjadi. Staf P. Diddy diduga bertugas sebagai pengatur perjalanan para korban dan menyediakan cairan infus untuk menyadarkan para tamu yang mabuk berat. Pesta itu sendiri dapat berlangsung selama berhari-hari. Menjelang akhir September kemarin, penggugat ke-12 mengungkap kalau dirinya pernah dipaksa melayani P. Diddy di bawah pengaruh obat-obatan. Rupanya, dia hamil dan menuntut pertanggungjawaban P. Diddy. Namun, dirinya malah mendapatkan ancaman agar mengakhiri kehamilannya. Kehamilannya pun berakhir dengan keguguran. Fakta menarik lainnya dari P. Diddy adalah mengenai pesta White Party yang mulai digelar olehnya sejak tahun 1998. Awalnya, pesta yang dihadiri oleh para selebritis, influencer, dan atlet itu disebut-sebut sebagai pesta penyetaraan level, dengan dress code putih sebagai simbol kalau semua orang adalah sama. Namun setelah kasus ini terkuak, banyak yang membocorkan isi sebenarnya dari pesta White Party, di mana pada siang hari terlihat seperti pesta keluarga yang diwarnai dengan para tamu dan anak-anaknya. Tapi menjelang malam, P. Diddy akan mengumumkan kalau pestanya akan berubah menjadi pesta dewasa. Di saat itulah, para tamu anak-anak akan disingkirkan dan pestanya berubah menjadi pesta liar yang dipenuhi adegan dewasa serta obat-obatan terlarang. Ashton Kutcher yang sempat menjadi co-host dalam White Party P. Diddy bahkan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Namun, Ashton mengatakan kalau dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi di sana. Dari kasus P. Diddy, banyak artis besar yang terseret di dalam Diddy List. Di antaranya terdapat Jennifer Lopez yang sempat menjadi kekasihnya, Paris Hilton, Kim Kardashian, Usher, Mariah Carey, Kelly Osbourne, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, hingga artis besar lainnya. Belakangan, muncul dugaan kalau lagu Eminem berjudul Fuel yang baru saja dirilis pada Juli kemarin diduga berisikan petunjuk mengenai kejahatan P. Diddy. Penggalan liriknya yang disorot adalah ketika Eminem mengejak kata rapper yang seharusnya double P menjadi hanya satu huruf P. Kata rapper itu pun seketika berubah arti menjadi Bahkan, Eminem sempat memplesetkan nama P. Diddy dengan P. Diddy di akhir kalimatnya. Kini, P. Diddy tengah ditahan di penjara Brooklyn sambil menunggu sidang berikutnya. Dia terancam di penjara seumur hidupnya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.